Karena makin ke sini orang makin banyak yang mengira merasa kecewa dengan PSI. Image partai muda yang membawa banyak perubahan, pembaruan itu sepertinya tergerus oleh kelang waktu. Seiring berjalannya waktu, Kaisang ini, PSI ini seperti tergerus partainya seperti itu. Halo teman-teman, saat di sini hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu hasil pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret alias pada hari Rabu kemarin. Yang salah satu sorotan utamanya adalah perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang hanya mendapatkan 2,8% suara secara nasional atau setara dengan 4 juta suara. Ini menarik untuk dibahas karena PSI ini memiliki ketua umum yang cukup terkenal atau cukup dikenal oleh masyarakat, yakni Kaisang Pangarep. Dia juga anak dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya banyak yang mengira akan mendapatkan suara yang lebih tinggi dan bisa lolos dari parliamentary threshold yang 4% itu. Parliamentary threshold ini adalah ambang batas minimal jumlah suara partai politik yang harus dimiliki oleh partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR RI. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye berlangsung seperti itu. Ya, gimana ya? Beliau ini, Presiden Jokowi ini seringkali mempromosikan PSI atau Kaisang secara tidak langsung, misalnya dengan beredarnya foto-foto kemesraan bersama Presiden Joko Widodo bersama Kaisang. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah foto tersebut sengaja diunggah untuk mendukung PSI atau hanya sekedar momen-momen kebersamaan keluarga biasa seperti itu? Karena kita haus sekali gerak-gerik Jokowi, tingkah laku Jokowi yang sering menebar kode seperti itu. Ya, mulai makan bakso dengan Pak Prabowo lah, dinner berdua di sebuah restoran elit di Menteng lah. Di tengah momen-momen kampanye yang semua orang melihat foto mereka itu, jadi sangat mudah membaca siapa sih yang didukung Jokowi di Pilpres kemarin itu, seperti itu. Ya, itu pertanyaan dari masyarakat lah. Ya, gimana ya, nggak mau ngomong langsung, tapi tentu dengan foto dan video yang disebarkan oleh Pak Jokowi itu, yang artinya memang itu diharapkan pesannya sampai ke masyarakat, agar masyarakat tahu seperti itulah, termasuk soal Kaisang dan PSI ini. Cek saja, ada foto Pak Jokowi bersama Kaisang yang sedang memakai jaket PSI. Bahkan Jokowi ada di acaranya Kaisang di Deli Serdang, di Yogyakarta, bahkan di Bandung Sari. Bukan hanya itu saja, di pemilu kali ini banyak orang-orang yang kaget, masyarakat kaget melihat kampanye PSI terlihat sangat masif dan dengan baliho-baliho yang tersebar di berbagai daerah. Mewah. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, seberapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh PSI untuk kampanye mereka di pemilu kali ini. Namun, meskipun memiliki dukungan dan promosi yang cukup kuat oleh dari penguasa, kenyataannya hasil PSI ini tidak mendapatkan suara yang relatif besar, hanya kecil, padahal sekinya udah banyak. Ya segitu-gitu aja guys, ternyata 2%, ngangkat guys. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar masyarakat, oleh saya sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh Kaisang Pangarep selanjutnya? Ada isu sih bahwa dia akan diplot untuk wilayah DKI Jakarta.
Ya, mengingat Indonesia, ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke IKN dan DKI Jakarta akan punya status administrasi baru. Isunya sih ramai, ada yang bilang Gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih melalui pilkada. Ada yang bilang juga bahwa nantinya akan ditunjuk oleh presiden. Tapi ya, dan apa ya, jika ini sampai ditunjuk oleh presiden langsung, maka sebelum lengser, sebelum Presiden Jokowi ini lengser Oktober nanti, Jokowi ini bisa memilih Gubernur DKI Jakarta yang baru. Ya, di luar itu juga apa ya, istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono juga apa ya, namanya disebut-sebut akan maju sebagai Bupati Sleman di Yogyakarta. Isu ini keluar dari pengurus Partai Gerindra di daerah Sleman sana. Katanya sih itu aspirasi warga. Warga yang mana nih? Memangnya Mbak Erina ini sudah ngapain aja di sana? Di Sleman sana ngapain aja? Pengurus pusat Gerindra apa ya, tidak membantah hal ini, tidak mengiyakan juga sih, masih ngeles sana sini, masih ngurus hasil pemilu katanya. Ya, cuma kita lihat saja nanti bulan depan ataupun beberapa bulan yang lagi, eh, kita apa ya, menunggu hasil pemilu lah. Kita melihat langkah-langkah seperti apa Kaisang pada pemilu, pada apa ya, tahun-tahun ke depan. Bagi Kaisang, ini adalah ujian kepemimpinan yang baru, yang sebenarnya seperti itu. Banyak yang menantikan apakah dia bisa menjawab tantangan perpolitikan ke depan atau hanya justru terperangkap dalam bayang-bayang bapaknya atau dalam bayang-bayang sinisme masyarakat. Banyak yang apa ya, bertanya-tanya, masyarakat banyak yang bertanya-tanya, apakah Kaisang nanti eh, hanya menjadi penggembira saja di pentas politik eh, kali ini. Ya pokoknya ada ada dan eksisnya Kaisang ini memiliki visi misi yang jelas. Tentunya harus memiliki visi misi yang jelas agar PSI menjadi lebih baik. Karena makin ke sini orang makin banyak yang mengira apa ya, merasa kecewa dengan PSI. Image partai muda yang membawa banyak perubahan, pembaruan itu sepertinya tergerus oleh kelang waktu. Seiring berjalannya waktu, Kaisang ini, PSI ini seperti apa ya, tergerus partainya seperti itu. Ya, apa ya, kita hanya bisa berharap sih, PSI ini bisa membawa perubahan, bisa membimbing masyarakat lah, bisa membimbing uh, masyarakat ke depan. Tapi jujur, kalau boleh ngomong, tidak lolosnya PSI ini sepertinya kabar gembira di tengah kekecewaan atas berbagai kecurangan yang terjadi di pemilu kemarin. Ya, jujur sih, walaupun dalam hati saya sih, juga kepikiran, ini emang beneran nggak ketolong suaranya. Atau ya nggak mau aja semua keinginan si bapak terlihat terkabul semua. Kalau sudah anak kalau sudah anaknya jadi apa ya, presiden atau wakil presiden, partai anak yang lain tiba-tiba suaranya melambung dan lolos ke DPR, pasti orang-orang akan apa ya, makin makin sinis, makin kecewa, makin nggak tolong lah. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan politik Kaisang dan PSI ke depannya. Terima kasih, semoga semua bermanfaat, semoga sehat-sehat dan jangan bersedih hati. Kita lalui perpolitikan ini dengan gembira.